Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di video yang ketiga tapi dengan materi yang kedua. Nah, kalau sebelumnya saya sudah sedikit berdiskusi menjelaskan tentang ekonomi politik dalam artinya yang sempit dan yang luas. Di video kali ini saya akan coba membahas apa itu ekonomi politik dalam berbagai pemikiran-pemikirannya, ya, yang terutama yang paling besar, yang paling diingat orang, yang paling berpengaruh, yang paling sampai di sekarang masih digunakan oleh banyak orang karena pengaruhnya yang begitu besar, ya kan. Nah, sebelumnya memang ekonomi politik itu ya sebagai suatu ilmu ya itu memang berasal dari fenomena yang praktis ya, artinya bukan dari misalnya pemikiran yang abstrak ya. Meskipun dalam kelanjutannya ada campur tangan misalnya filsafat atau misalnya ilmu politik. Tapi kita bisa lihat sejarahnya dulu secara empirisnya bahwa dulu perdagangan itu dulu yang menjadi salah satu kunci di mana orang mulai menyadari perlunya mempelajari ekonomi politik dalam hal ini. Nah, pertama-tama dulu salah satunya yang paling besar adalah ilmu hukum yang mengatur perekonomian itu adalah Kodeks Hammurabi di Babilonia itu tahun 1700 sebelum Masehi. Ya, ada 282 klausul hukum yang diciptakan pada zaman itu menjadi hukum pertama yang mengatur kegiatan perekonomian. Ya, banyak di dalamnya ya, salah satunya mungkin yang dia mengatur bagaimana misalnya pertukaran. Kalau teman-teman tahu ada prinsip mata ganti mata ya, kalau orang bunuh ya maka dia harus dibunuh balik. Nah, itu adalah pertukaran pertama ya. Dalam hal ini pertukaran itu akhirnya dihabisi oleh kegiatan perekonomian. Kalau saya dapat keuntungan yang segini yang 100%, maka orang lain juga harus dapat keuntungan 100% juga misalnya. Nilai-nilai benda yang ada dalam pertukaran itu harus setara gitu. Nah, di sini sudah mulai ada embrionya di Kodeks Hammurabi. Nah, kemudian berkembang lagi maju ke abad-abad pertengahan ya, di Eropa khususnya medieval atau abad-abad medieval atau abad-abad ya 13 sampai 16 abad pertengahan. Itu juga sudah ada pengaturan ekonomi yang semakin berkembang dari hari ke hari, dari periode ke periode. Ya, kita bisa lihat dulu otoritas di Eropa itu ada namanya Gereja Katolik yang sangat-sangat berkuasa ya dulu ya pada waktu abad pertengahan ya. Dulu kita tahu dulu ada namanya abad ke-8 sebelum adanya abad pencerahan atau Renaissance. Dulu apa yang dikatakan gereja itu adalah hukum, bahkan itu adalah ilmu, pengetahuan. Apa yang di luar gereja akan diinkuisisi oleh paus. Nah, pada saat itu disitulah juga sudah ada pengaturan perekonomian. Dalam hal ini diatur oleh paus dan raja. Ya, kita bisa tahu itu adalah sistem feodal ya, yang mendasarkan nilai pertukaran itu dari kepemilikan tanah misalnya, dan juga yang pastinya relasinya dengan kekuasaan atau dalam hal ini monarki, absolut monarki, atau dalam hal itu pemerintahan agama. Kemudian maju lagi ke abad revolusi industri pertama ya, di mana masyarakat itu sudah punya cara sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri dengan berbagai alat dan perlengkapannya. Ya, teknologi waktu itu mulai berkembang sehingga muncullah revolusi ya yang bertujuan untuk meruntuhkan sistem-sistem feodal yang dianggap sudah tidak relevan karena teknologi tadi. Maka muncullah kapitalisme di Inggris khususnya, atau teman-teman tahu revolusi industri di Inggris. Kemudian ada revolusi di Perancis, ya itu yang hampir berdekatan peristiwanya. Dan juga ada
kemerdekaan Amerika Serikat, ya kan, liberty, kebebasan, demokrasi dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat itulah mulai berkembang ilmu ekonomi politik. Ya, kita tahu bahwa ada namanya Adam Smith. 1776 dia menulis bukunya The Wealth of Nations. Pertama kali di situ ditemukan sebuah konsep nilai yang saintifik. Bukan hanya berdasarkan kepemilikan tanah, bukan hanya berdasarkan kepemilikan benda-benda emas dan sebagainya, atau bahkan relasi dengan kerajaan, tetapi Adam Smith sudah di situ sudah merevolusi pemikiran manusia mengenai ekonomi, bahwa ekonomi itu sejatinya bisa berjalan karena adanya perburuhan. Ya, dalam hal ini pekerjaan para buruh itulah yang memberikan nilai terhadap suatu benda. Kalau suatu benda misalnya meja, misalnya kursi dan papan tulis dan sebagainya, itu dijual, itu nilainya bukan dari benda itu sendiri, tetapi dari hasil kerja para buruh di pabrik yang memberikan barang-barang itu nilai, sehingga muncullah apa yang disebut dengan teori nilai buruh. Ya, atau bisa dibelah-belah juga teori buruh nilai atau teori nilai, tapi saya menyebutnya teori nilai buruh atau labor theory of value. Nah, ini kemudian mulailah orang berpikir bagaimana memanage ekonomi dengan sedemikian rupa. Sampai kemudian Karl Marx kritiknya terhadap kapitalisme, dia bukan mengkritik Adam Smith secara total, tapi dia menggunakan pemikiran Adam Smith itu sendiri. Ya, Marx sangat setuju dengan Adam Smith bahwa suatu benda tidak dinilai berdasarkan benda itu sendiri, tapi adalah hasil kerja dari buruh. Tetapi di sini Marx punya perspektif lain, bahwa justru karena buruh itu menjadi penghasil nilai utama, sehingga buruh itu masyarakat itu harus menghargai buruh lebih tinggi bahkan dari kelas-kelas yang lain. Dalam perspektif Adam Smith, mungkin buruh ya sudah terberi, given, ya, bahwa ada buruh, ada kelas, ada bourgeois dan sebagainya. Tapi Marx bilang bahwa kelas-kelas itu ya adalah menjadi ciri khas dari kapitalisme, sehingga dalam kegiatan perekonomian di situ politik bermain, ya, di mana politik itu membagi antara kelas-kelas yang ada, sehingga perjuangan buruh itu bukan sekedar memberikan nilai terhadap satu barang atau benda, tapi juga perjuangan buruh itu adalah perjuangan kelas. Selama perjuangan kelas itu dilakukan, maka revolusi industri dimungkinkan. Ya, dari pertama, kedua, ketiga adalah perjuangan kelas itu yang bisa membimbing ke arah perubahan atau teknologi itu sendiri. Kemudian, pada tahun 1900 sampai 1930-an muncullah ekonomi neoklasik. Ya, ini adalah pengembangan dari ekonominya Adam Smith, tetapi berbeda dari Adam Smith, para pemikir ekonom neoklasik ini ingin supaya ekonomi itu punya kegunaan yang praktis. Tidak usah membicarakan politik lagi, konteks sosial yang di sekelilingnya, tapi cukup ekonominya saja. Jadi sederhananya politiknya disingkirkan, ekonomi saja yang dibahas. Nah, ini kemudian menimbulkan kritik-kritik lagi. Banyak kritik ya, beberapa yang paling besar ada kritik radikal tentu saja, ya, neo-marxisme, mengkritik cara pandang bahwa ekonomi harus dipisahkan dari politik. Ya, kemudian ada kritik konservatif, ya, di mana masyarakat itu tidak boleh, menurut para konservatif, masyarakat itu harus bekerja sama, tidak bisa individualistik. Kemudian ada lagi kritik dari feminis, lingkungan hidup dan sebagainya. Kenapa kritik itu hadir? Karena selain para ekonom neoklasik ini memandang bahwa ekonomi itu harus dipisahkan dari politik, mereka juga memandang bahwa individualisme menjadi yang terutama, kepemilikan pribadi menjadi yang terutama. Nah, itu adalah sejarah, ya. Dan yang video selanjutnya nanti saya akan banyak berbicara tentang ekonomi yang mengkritik ekonomi yang digagas oleh ekonom neoklasik, dalam hal ini ekonomi ortodoks, ya. Saya akan bicara tentang apa itu ekonomi heterodoks. Apa itu ekonomi heterodoks? Saksikan video selanjutnya. Saya akan lebih dalam mengulas tentang apa itu ekonomi heterodoks. Sampai jumpa di video selanjutnya.